Ada satu kata yang sering terdengar namun paling sulit dijalani, sabar. Ia tampak sederhana di bibir, tapi di dalamnya tersembunyi samudera makna yang dalam. Sabar bukan sekadar menahan amarah, bukan pula diam di tengah kesulitan. Sabar adalah ketenangan hati di bawah hujan ujian, ketika engkau tetap percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan di saat dunia terasa runtuh. Sabar adalah bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Ia adalah keheningan yang penuh makna, tempat hati belajar memahami rencana Allah tanpa menuntut penjelasan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya kemudahan. Kadang, justru dengan ujian itulah Allah sedang mendekat. Sebab di saat senang, manusia sering lupa, tapi ketika diuji, barulah ia mencari Tuhan dengan seluruh jiwanya. Ujian adalah bahasa kasih yang halus, tapi sering disalahpahami. Bagi jiwa yang gelap, ujian tampak seperti hukuman. Tapi bagi hati yang telah disucikan, ujian adalah undangan lembut untuk kembali kepada Allah. Karena hanya dengan luka, kadang Allah bisa membuatmu berhenti. Hanya dengan kehilangan, Allah bisa membuatmu menengadah. Dan hanya dengan kesedihan, Allah bisa menumbuhkan keikhlasan yang tak bisa lahir dari tawa. Dalam pandangan dunia, sabar kadang dianggap pasif, diam, tak berdaya. Padahal sabar adalah kekuatan yang paling halus dan paling mulia. Sabar adalah kekuatan untuk tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan. Ia seperti batu karang di tengah ombak, tak melawan, tapi tak juga hanyut. Sabar bukan menyerah, tapi percaya bahwa apapun yang Allah beri, itulah yang terbaik saat ini. Sabar bukan berarti berhenti berharap, tapi tetap menunggu dengan hati yang tenang. Sabar adalah kemampuan untuk tidak membiarkan kesedihan menenggelamkan keyakinanmu kepada Allah. Tak ada sabar yang lahir dari kenyamanan. Sabar tumbuh dari luka yang dalam, dari air mata yang jatuh di tengah malam, dari harapan yang tertunda, dari pintu-pintu yang tertutup. Dari semua itulah, hati mulai mengenal Allah dengan cara yang paling lembut, bukan lewat kata, tapi lewat rasa yang perlahan membuatnya tunduk. Hanya hati yang pernah menangis yang benar-benar tahu makna sabar. Karena sabar adalah hasil pertemuan antara rasa sakit dan keimanan. Ketika engkau masih mampu berkata, "Aku percaya," di tengah luka. Disitulah sabar lahir. Dan sabar semacam ini bukan lagi perbuatan manusia biasa, tapi anugerah dari Allah sendiri. Tidak ada satupun ujian yang datang untuk menyiksa. Setiap kesedihan, setiap kehilangan, setiap air mata, semuanya adalah jalan penyucian jiwa. Allah tidak ingin engkau menderita, tapi Dia ingin engkau tumbuh. Allah tidak ingin engkau hancur, tapi Dia ingin engkau melepas keterikatan pada dunia yang membuatmu lupa akan dirinya. Dan karena itulah, Dia memberi ujian, agar engkau belajar, agar engkau mengenal, agar engkau menjadi lembut seperti tanah setelah hujan. Kadang manusia berkata, "Mengapa aku?" Padahal Allah sedang berbisik, "Karena aku ingin engkau lebih dekat kepadaku." Ada waktu di mana doa-doa terasa tidak berjawab. Ada masa di mana engkau berusaha, tapi semuanya tetap gagal. Dan di saat seperti itu, sabar mengajarkanmu untuk diam, bukan menyerah, tapi mendengar. Sebab di balik kegagalan itu, Allah sedang berbicara lewat takdir. Sabar bukan menunggu jawaban, tapi mempercayai bahwa Allah sedang menulis sesuatu yang lebih indah dari yang kau minta. Sabar adalah ketika engkau berhenti bertanya, "Kapan?" dan mulai berkata, "Aku percaya." Ketika Allah menunda, itu bukan penolakan. Itu adalah pengaturan yang penuh cinta. Dan hati yang sabar akan selalu menemukan keindahan di setiap penundaan, karena ia tahu Allah tidak pernah terlambat. Sabar bukan berarti tidak boleh bersedih. Bersedih itu manusiawi, menangis itu bukan tanda lemah. Yang penting, di balik tangismu tetap ada keyakinan bahwa Allah bersamamu. Sabar bukan tentang menahan air mata, tapi tentang menangis dengan kesadaran bahwa setiap air mata dilihat dan dihitung oleh Allah. Ketika engkau mengeluh, engkau sedang berbicara pada dunia. Tapi ketika engkau bersabar, engkau sedang berbicara dengan Allah dalam bahasa diam. Dan Allah sangat mencintai bahasa diam itu, bahasa hati yang berkata lembut. "Ya Allah, aku tahu engkau tidak salah memilih ujian ini untukku." Sabar membuat pandanganmu berubah. Engkau tak lagi melihat musibah sebagai akhir, tapi sebagai awal dari sesuatu yang lebih dalam. Engkau mulai menyadari bahwa di balik sakit, ada penyembuhan. Di balik kehilangan, ada ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Di balik air mata, ada kebeningan yang menumbuhkan makna. Ketika engkau sabar, engkau akan melihat bahwa semua kejadian adalah cermin kasih Allah. Apapun yang Ia ambil darimu,
sebenarnya ia sedang menggantinya dengan kedekatan yang lebih tulus kepadanya. Hanya dengan sabar engkau bisa melihat hikmah. Tanpa sabar, yang terlihat hanya luka. Dalam jalan para sufi, sabar bukan sekadar sifat, tapi makam, tingkatan jiwa yang tinggi. Karena hanya hati yang mengenal Allah yang bisa benar-benar sabar. Sabar adalah tanda cinta sejati, engkau tetap mencintai Allah bahkan ketika hidup tak seperti yang engkau harapkan. Para kekasih Allah adalah orang-orang yang sabar dalam sunyi. Mereka tidak menuntut, tidak mengeluh, tidak membandingkan hidup mereka dengan yang lain. Mereka berjalan pelan, tapi pasti, sambil berbisik dalam hati. Ya Allah, Engkaulah tujuan dari segala yang terjadi. Itulah sebabnya sabar disebut cahaya. Karena ia menerangi jalan gelap menuju makrifat. Hanya dengan sabar, seseorang bisa sampai kepada rasa tenang yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ujian seringkali datang dari hal-hal yang paling engkau cintai. Dari orang yang paling engkau percaya, dari harapan yang paling engkau jaga. Dan ketika itu hancur, engkau belajar mencintai Allah tanpa syarat. Sabar mengajarkan bahwa cinta sejati bukan pada apa yang Allah beri, tapi pada diri Allah sendiri. Bahkan jika yang datang adalah sakit, engkau tetap mencintainya. Bahkan jika yang terjadi adalah kehilangan, engkau tetap percaya kepada kasih-Nya. Sabar adalah tanda bahwa cintamu sudah mulai tulus. Bahwa engkau tidak mencintai Allah karena nikmat, tapi karena keberadaannya. Dan cinta seperti ini hanya bisa lahir dari sabar yang panjang dan ujian yang mendalam. Setiap kesabaran yang engkau jalani adalah batu bata yang membangun ketenangan. Semakin engkau sabar, semakin hatimu kokoh. Engkau tak lagi mudah panik, tak mudah kecewa, tak mudah terguncang. Karena engkau sudah tahu, semuanya dalam genggaman Allah. Orang yang sabar hidupnya ringan. Ia tidak sibuk melawan takdir, tapi belajar menari di dalamnya. Ia tidak mengutuk masa lalu, tapi berterima kasih karena masa lalulah yang membawanya mengenal Allah. Sabar menjadikanmu bijak tanpa banyak kata, kuat tanpa banyak bicara, dan tenang tanpa perlu banyak alasan. Kadang, engkau sudah lelah berbicara dalam doa. Engkau sudah menangis, sudah meminta, tapi belum juga datang jawaban. Maka Allah menggantikan doamu dengan sabar. Sabar adalah doa dalam bentuk yang paling halus. Ia tidak lagi memakai kata, tapi getar hati. Ia tidak lagi meminta sesuatu, tapi menyerahkan segalanya. Di tahap ini, sabar bukan lagi menahan, tapi menyatu. Menjadi ketenangan yang lahir dari keikhlasan. Menjadi penerimaan yang membuat air mata berubah menjadi zikir. Setiap ujian akan berakhir, setiap luka akan sembuh, tapi sabar yang engkau jaga akan menjadi keindahan abadi di dalam jiwamu. Sabar menjadikanmu manusia yang lebih lembut, lebih bijak, lebih dalam. Engkau akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana menghindari luka, tapi bagaimana tetap mencintai Allah di tengah luka. Dan di saat semua orang berlari mencari bahagia, engkau akan tersenyum, karena engkau telah menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari bahagia, yaitu ridha. Ridha lahir dari sabar, dan sabar adalah jalan menuju cinta yang hakiki kepada Allah. Ketika engkau sudah tidak punya apa-apa, tapi masih berkata, "Ya Allah, aku tetap percaya kepadamu," maka disitulah engkau telah sampai pada makna sabar yang sejati. Sabar adalah bukti cinta tanpa pamrih, keimanan yang tidak bergantung pada keadaan, dan keyakinan yang tetap hidup meski semua logika tak lagi berpihak. Sabar bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kedekatan yang sejati dengan Allah. Karena di ujung setiap sabar, ada pelukan lembut dari Tuhan. Pelukan yang tidak terlihat, tapi dirasakan oleh hati yang telah menyerah dengan indah. Dan pada akhirnya, engkau akan tersenyum di bawah beratnya ujian. Karena engkau tahu, Allah tidak sedang menjauh. Dia hanya sedang memelukku dengan cara yang tak kupahami. Kesabaran itu bukan sekadar menahan diri dari keluh kesah, bukan pula diam tanpa makna. Sabar adalah keadaan jiwa yang tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah, meski hati sedang dirajam oleh rasa sakit yang tak mampu dijelaskan dengan kata. Sabar adalah ketika air mata menetes, tetapi keyakinan di dada tetap teguh bahwa segala yang terjadi adalah kasih-Nya yang sedang bekerja dalam diam. Ketika seorang hamba diuji, maka Allah tidak sedang menghukumnya. Ia sedang mengajarinya bahasa cinta yang lebih halus, bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang hidupnya hanya mengejar kenyamanan dunia. Dalam setiap ujian, ada rahasia Allah yang lembut. Kadang Ia menyembunyikan rahmat di balik musibah, agar kita belajar mencium aroma kasih-Nya di tempat yang paling gelap sekalipun. Sabar itu bukan berarti kita tidak merasa sakit,
melainkan kita tetap memilih untuk tenang di tengah rasa sakit itu. Hati seorang yang sabar ibarat danau yang dalam, angin bisa mengguncang permukaannya, tetapi dasar airnya tetap sunyi. Begitulah hati yang mengenal Tuhannya, sekalipun diuji oleh kehilangan, oleh kesepian, oleh luka, ia tetap menemukan ketenangan karena tahu semua ini datang dari Yang Maha Mengetahui. Kadang Allah menguji bukan karena Ia ingin melihat kita menderita, melainkan karena Ia ingin membersihkan hati yang selama ini kotor oleh keinginan dunia. Ia ingin mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi, tetapi untuk sampai ke sana, jiwa harus terlebih dahulu dilepaskan dari beban-beban duniawi. Maka datanglah ujian, sebagai sapuan tangan lembutnya yang membersihkan sisa-sisa keterikatan. Sabar itu seperti benih yang ditanam di tanah kering, tak ada tanda kehidupan di awal, bahkan terlihat mati. Namun bagi mereka yang yakin, mereka tahu benih itu sedang bekerja di bawah tanah, mencari cahaya, menunggu saat untuk tumbuh. Begitulah juga jiwa yang sabar. Dalam diamnya, dalam rasa sakitnya, ada pertumbuhan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ia sedang didewasakan, dipersiapkan untuk menerima hikmah yang lebih besar. Jalan kesabaran tidak pernah mudah. Ia menuntut jiwa untuk menahan diri ketika ingin mengeluh, menundukkan ego ketika ingin menyalahkan, dan menenangkan hati ketika ingin menyerah. Tetapi setiap kali kita memilih sabar, sesungguhnya kita sedang mempercayai Allah lebih dalam lagi. Kita sedang berkata dalam hati, aku tidak mengerti, ya Rab, tetapi aku percaya padamu. Dan kalimat itu, kalimat yang lahir dari hati yang beriman, adalah cahaya. Ia menyinari jalan yang gelap, ia menguatkan langkah ketika semua terasa berat. Allah mencintai hamba yang seperti itu, yang tetap tersenyum di tengah duka karena yakin Tuhannya tidak pernah meninggalkannya. Ada saat-saat dalam hidup, di mana sabar menjadi satu-satunya pilihan. Ketika doa belum dijawab, ketika harapan terasa memudar, ketika dunia terasa sempit, di sanalah sabar menjadi tempat berlindung. Hati yang sabar bukan hati yang kaku, melainkan hati yang lembut, yang mau tunduk, yang tahu bahwa Allah lebih tahu waktu terbaik untuk segala sesuatu. Kadang kita melihat orang lain hidupnya lebih mudah, lebih lapang, lalu kita bertanya-tanya, mengapa aku harus menanggung semua ini? Tapi ketahuilah, ujian yang Allah beri padamu bukan karena Ia membencimu, justru karena Ia mencintaimu dengan cara yang berbeda. Ia ingin engkau mengenalnya bukan lewat nikmat, tapi lewat sabar. Sebab sabar mengantarkanmu kepada makrifat yang dalam, kepada pemahaman bahwa tidak ada kekuatan selain Allah, tidak ada penolong selain Dia. Seorang sufi pernah berkata, sabar adalah kunci bagi orang yang ingin melihat wajah Tuhannya. Sebab hanya orang yang sabar yang mampu menyingkap tabir ujian dan melihat cahaya di baliknya. Ketika engkau belajar sabar, engkau sedang belajar menata hatimu agar tetap lembut meski dunia kasar padamu. Jangan takut pada ujian, karena ujian bukan tanda kebencian Allah. Lihatlah dengan mata hati, di balik setiap kepahitan, ada kasih-Nya yang sedang mengajarkanmu makna penerimaan. Ujian adalah surat cinta dari langit, ditulis dalam bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sabar. Dalam kesabaran, ada ketenangan yang tidak dimengerti dunia. Dunia akan berkata, mengapa kamu tidak marah? Mengapa kamu tidak menyerah? Tetapi hati yang sabar menjawab dalam diam, karena aku percaya pada Tuhanku lebih dari aku percaya pada rasa sakitku. Sabar bukan berarti berhenti berusaha. Sabar adalah tetap berjalan, meski langkah terasa berat, meski air mata menetes di tengah jalan. Sabar bukan diam tanpa arah, tetapi berjalan pelan-pelan sambil memegang tangan Allah, dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diiringi kesabaran akan berujung pada kebaikan. Terkadang, sabar itu menunggu dengan penuh cinta. Menunggu bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa waktu Allah tidak pernah salah. Ia tidak menunda, Ia hanya menyiapkan segalanya agar sempurna. Maka, bersabarlah, karena dalam penantian itu hatimu sedang dibentuk, imanmu sedang diperkuat, dan jiwamu sedang disucikan. Sabar juga berarti menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginanmu. Tapi ketahuilah, apa yang tidak kau dapatkan seringkali adalah penyelamatmu. Allah tahu apa yang kau tidak tahu. Ia menutup satu jalan agar kau kembali mencarinya. Ia mengambil sesuatu agar kau berhenti bersandar pada dunia. Dan disitulah makna sabar yang sejati, bukan sekadar bertahan, tapi memahami. Memahami bahwa setiap takdir adalah bagian dari cintanya. Memahami bahwa setiap luka adalah jalan menuju kedewasaan rohani. Memahami bahwa setiap kesulitan adalah panggilan lembut agar kau lebih dekat kepadanya.
Ada waktu di mana sabar membuatmu menangis setiap malam, tapi di waktu lain sabar itulah yang akan membuatmu tersenyum tanpa sebab. Karena ketika sabar sudah tumbuh di hati, maka tidak ada lagi yang bisa benar-benar menyakitimu. Dunia boleh bergejolak, tapi hatimu tenang karena tahu semua sedang berada dalam genggaman Allah. Orang-orang sabar tidak selalu kuat di mata manusia. Mereka kadang rapuh, menangis, goyah. Tapi di balik kelemahan itu ada cahaya yang tidak padam, cahaya iman yang membuat mereka bertahan. Allah melihat air mata itu, mendengar helaan nafas itu, dan mencatat semuanya sebagai bentuk cinta seorang hamba kepadanya. Sabar juga berarti tidak mendahului kehendak Allah. Jangan terburu-buru meminta akhir dari sesuatu yang belum Allah sempurnakan. Terkadang, apa yang terlihat buruk hari ini, kelak akan menjadi sesuatu yang kau syukuri dengan air mata. Maka bersabarlah, karena Allah sedang menulis kisah terbaik untukmu dengan tinta rahmat-Nya. Dalam kesabaran, ada latihan untuk menghapus ego. Ketika kau sabar, kau sedang belajar melepaskan keinginan diri, menggantinya dengan penerimaan atas kehendak Allah. Kau belajar berkata dalam hati, "Ya Allah, jadikan aku ridha dengan apapun yang Engkau tetapkan, meski hatiku belum sepenuhnya mengerti." Sabar tidak membuat hidup bebas dari luka, tapi sabar mengubah luka menjadi sumber kekuatan. Ia mengubah air mata menjadi doa, kesakitan menjadi zikir, dan kehilangan menjadi jalan pulang kepada Allah. Dan ketika sabar sudah menjadi pakaian jiwamu, kau akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kau tidak lagi bertanya, "Mengapa?" tapi berkata, "Ini pun darimu, ya Rab." Kau tidak lagi menyesali apa yang hilang, tapi bersyukur atas apa yang masih tersisa. Sabar adalah tanda bahwa cintamu kepada Allah lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Sebab kau rela menahan diri demi menjaga kehormatan takdirmu. Kau rela diam agar tidak melukai rencana Tuhan yang indah. Hati yang sabar akhirnya akan dipenuhi ketenangan. Ia seperti taman yang mekar setelah musim hujan panjang. Semua rasa sakit, semua air mata, semua penantian, ternyata menjadi pupuk bagi keindahan itu. Dan kelak, ketika semua telah berlalu, engkau akan tersenyum dan berkata dalam sujud, "Ya Allah, Engkau benar. Tidak ada yang sia-sia dari setiap ujian yang Engkau beri. Engkau mendidikku dengan kesabaran agar aku mengenal Engkau lebih dalam." Itulah buah dari sabar, makrifat kepada Allah. Karena hanya hati yang bersabar yang mampu memahami bahwa segala sesuatu adalah dari-Nya dan kembali kepadanya. Sabar adalah kunci untuk melihat rahasia cinta Allah di balik setiap peristiwa. Dan pada akhirnya, sabarlah, meski hati gemetar. Karena sabar bukan tentang menunggu waktu berakhir, tapi tentang bertahan dengan iman sampai Allah berkata, "Cukup, wahai hambaku. Aku telah melihat kesetiaanmu." Maka tenanglah, tidak ada sabar yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran akan menjadi saksi cinta di hadapan Allah kelak. Dan di hari itu, engkau akan mengerti, bahwa semua luka yang kau terima dulu adalah pelukan lembut dari Tuhan yang ingin menuntunmu pulang kepadanya. Kesabaran adalah napas panjang seorang pencari Tuhan. Ia tidak dilahirkan dari teori atau nasihat, tetapi dari pengalaman hidup yang menekan dan menyesakkan. Dalam setiap detik kesabaran, ada tarikan antara rasa ingin menyerah dan keyakinan yang berkata lembut, "Bertahanlah, karena Allah bersamamu." Maka sabar bukan sekadar diam, tetapi ketundukan yang berakar dari cinta. Bila engkau perhatikan, bunga tidak mekar seketika setelah ditanam. Ia harus melewati hari-hari panjang, disirami air, disinai matahari, bahkan diterpa angin. Begitu pula jiwa manusia, Allah tidak serta-merta menjadikannya lembut dan bijak. Ia menumbuhkannya perlahan, lewat ujian dan kesulitan. Sabar adalah tanah tempat tumbuhnya kebijaksanaan rohani. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Ia lupa, tetapi karena Ia ingin melihat sejauh mana engkau bertahan dalam sabar. Ia ingin mengajari hatimu bahwa waktunya jauh lebih indah dari waktu yang engkau inginkan. Ketika engkau sabar, engkau sedang membersihkan ruang hatimu dari keinginan yang mendesak, dan menggantinya dengan kepasrahan yang damai. Sabar adalah bahasa para pecinta. Orang yang mencintai Allah tidak menuntut, tidak menyalahkan, tidak tergesa-gesa. Ia tahu setiap takdir yang datang adalah surat cinta yang memiliki waktunya sendiri untuk dipahami. Kadang, cinta itu turun dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk sakit, dalam bentuk air mata. Tetapi bagi hati yang telah mengenal Allah, semua itu terasa manis, karena di baliknya ada sentuhan kasih dari Sang Kekasih sejati. Ada masa ketika sabar menjadi ujian yang sunyi.
Tidak ada yang tahu betapa beratnya kau menahan diri untuk tidak mengeluh, betapa kerasnya kau berjuang menenangkan hati yang bergejolak. Tapi Allah tahu, Ia melihat kesabaranmu bahkan sebelum kau sadar sedang bersabar. Ia mencatat setiap detik kesunyianmu sebagai bentuk ibadah yang tinggi nilainya di sisinya. Sabar adalah diam yang berbicara. Ia tidak butuh kata-kata, karena suaranya terdengar langsung di langit. Saat kau menundukkan kepala dan berkata dalam hati, "Aku ridha, ya Allah," maka bumi pun menjadi saksi bahwa di antara makhluk yang lemah ini, masih ada yang memilih cinta daripada keluhan. Orang-orang sabar adalah mereka yang telah belajar bahwa setiap ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Allah tidak pernah menciptakan kesulitan kecuali untuk menyingkap potensi tersembunyi di dalam dirimu. Ia ingin menunjukkan betapa kuat sebenarnya engkau ketika bersandar hanya kepadanya. Sabar itu seperti cahaya yang tidak pernah padam meski ditiup badai. Ia bertahan karena sumber apinya bukan dari dunia, melainkan dari keimanan. Semakin engkau mengenal Allah, semakin sabarmu tumbuh, karena engkau mulai mengerti bahwa semua yang terjadi bukan tanpa makna. Dalam jalan sufi, sabar adalah bagian dari makrifat. Tidak ada makrifat tanpa sabar, sebab sabar adalah kunci untuk menyingkap rahasia di balik tirai takdir. Hati yang belum sabar akan terus memberontak, mempertanyakan, menolak, dan tidak akan pernah melihat keindahan di balik apa yang tampak buruk. Tapi hati yang sabar telah menembus bentuk luar kehidupan, ia melihat tangan Allah bekerja dalam setiap kejadian. Sabar bukan berarti berhenti berharap, melainkan berharap dengan cara yang benar, tidak memaksa, tidak menuntut, hanya menunggu dengan tenang hingga Allah berkehendak. Di saat dunia berlari dengan ambisi, orang yang sabar memilih diam dalam doa. Ia tahu yang tergesa hanya menambah lelah, sedangkan yang tenang mendekatkan diri pada rahmat. Betapa indah hati yang sabar. Ia tidak mendendam, meski disakiti. Ia tidak kecewa, meski rencana gagal. Ia tidak iri, meski orang lain tampak lebih beruntung. Karena bagi hati yang sabar, segala sesuatu datang pada waktu yang telah Allah tetapkan, dan tidak ada yang bisa mengambil apa yang memang sudah menjadi bagianmu. Sabar juga berarti lembut kepada takdir. Tidak menggerutu, tidak mengutuk masa lalu, tidak menolak apa yang telah Allah tulis. Ia menerima dengan lapang, meski hatinya perih. Ia belajar untuk tersenyum di tengah hujan deras, karena tahu bahwa pelangi akan muncul setelahnya. Dan lihatlah, orang yang sabar hidupnya menjadi damai. Ia tidak mudah marah, tidak mudah gelisah, karena ia tahu semua akan berlalu pada waktunya. Ia percaya bahwa di balik setiap luka ada pelajaran, di balik setiap kehilangan ada pengganti yang lebih baik, di balik setiap doa yang belum terjawab ada rencana Allah yang lebih sempurna. Sabar menjadikan seseorang rendah hati, karena ia sadar bahwa segala yang dimilikinya bukan hasil kekuatannya sendiri. Ia tahu, bahkan untuk menahan amarah pun perlu pertolongan Allah. Maka ia tidak sombong dalam kebaikan, dan tidak putus asa dalam ujian. Ia berjalan di tengah dunia seperti air yang jernih, mengalir tenang, menyuburkan sekitarnya, tanpa berisik. Ada orang yang diuji berkali-kali, tetapi tetap sabar. Bukan karena ia tidak merasa sakit, tetapi karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Ia menangis dalam sujudnya, tetapi air matanya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keikhlasan. Ia sedang membersihkan hatinya dari segala bentuk keluhan, menggantinya dengan zikir yang sunyi tapi penuh makna. Sabar adalah kebersamaan dengan Allah di tengah keterpisahan dengan dunia. Ketika dunia tidak memahamimu, ketika orang-orang meninggalkanmu, ketika harapan manusia runtuh satu persatu, sabar adalah temanmu yang paling setia. Ia membawamu mendekat kepada Allah, dan membuatmu merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Terkadang, engkau akan diuji pada titik di mana semua yang kau cintai diambil perlahan. Harta, teman, kedudukan, bahkan hal-hal kecil yang dulu membuatmu tersenyum. Di situ sabar diuji. Tapi jika engkau tetap memilih bertahan, tetap memilih percaya pada Allah, maka engkau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih indah, kedamaian yang datang langsung dari rahmat-Nya. Sabar tidak akan membuatmu kebal terhadap luka, tetapi sabar membuat luka itu tidak lagi menakutkan. Ia mengajarkanmu untuk melihat luka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Setiap rasa sakit mengajarkan ketabahan, setiap kehilangan mengajarkan penerimaan, setiap penantian mengajarkan keikhlasan. Ketika Allah ingin memuliakan seseorang, seringkali ia tidak memberinya kekayaan, melainkan kesulitan. Sebab dari kesulitan itulah muncul sabar,
dan dari sabar itulah lahir makrifat. Hati yang disucikan dengan sabar menjadi cermin yang jernih bagi cahaya Allah. Dan ketahuilah, sabar bukan hanya ketika kau diuji dengan penderitaan, tapi juga ketika kau diuji dengan kelimpahan. Sebab di saat engkau diberi banyak, sabar adalah menahan diri agar tidak sombong, agar tidak lupa kepada Sang Pemberi. Maka sabar adalah keseimbangan, tidak berlebihan dalam sedih, tidak berlebihan dalam senang. Sabar adalah kunci menuju kedekatan dengan Allah. Ia seperti jembatan yang membentang di atas jurang kehidupan. Siapapun yang berani meniti jembatan itu, meski gemetar, akan sampai pada pantai ketenangan. Tapi mereka yang memilih berpaling, akan terus terjebak dalam pusaran keluh kesah. Sabar adalah perhiasan hati yang paling indah. Ia tidak berkilau di mata manusia, tapi bercahaya di pandangan Allah. Hati yang sabar adalah taman rahasia yang di dalamnya tumbuh bunga rida dan pohon keikhlasan. Di bawah naungannya, jiwa menemukan kedamaian sejati. Dan suatu saat, setelah semua badai berlalu, engkau akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Engkau akan menyadari bahwa kesabaranlah yang membuatmu kuat, yang menjaga hatimu tetap hidup, yang membawamu lebih dekat pada Tuhanmu. Engkau akan berterima kasih kepada setiap ujian, karena tanpa itu engkau tidak akan mengenal betapa lembut kasih sayang Allah. Sabar bukanlah beban, tapi anugerah. Ia adalah cara Allah memelukmu tanpa kata, cara Allah menuntunmu tanpa terlihat. Maka jika hari ini engkau sedang diuji, jangan khawatir. Tahanlah hatimu di bawah cahaya sabar, dan biarkan Allah menumbuhkan keindahan di dalamnya. Karena ketika sabar telah menjadi bagian dari jiwamu, maka tidak ada lagi yang bisa membuatmu kehilangan arah. Engkau akan berjalan dalam kehidupan dengan hati yang tenang, karena tahu bahwa setiap langkah, setiap air mata, setiap penantian, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju cinta Allah yang abadi. Dan pada akhirnya, hanya satu kalimat yang tersisa di bibir seorang hamba yang sabar, aku ridha, ya Allah. Aku percaya, apapun yang engkau tulis untukku pasti adalah kebaikan. Di sanalah kesempurnaan sabar, ketika hati berhenti menolak, dan mulai mencintai segala yang Allah tetapkan. Ketika setiap luka menjadi zikir, setiap tangisan menjadi doa, dan setiap ujian menjadi jalan